Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua nikmat, yang mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak dapat kita hitung atau tidak dapat kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Namun sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya ketika nanti saya membuat video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Kita mulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai pembahasan yang pertama tadi ya, kita akan membahas tentang cara pengucapan atau cara mengucapkan huruf demi huruf dalam huruf-huruf hijaiyah. Cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, itu ketika kita mengucapkan suatu kalimat beda huruf, maka maknanya juga beda. Maka dari itu sebelum kita menguasai cara membaca Al-Quran seperti apa, kita pelajari dulu dasar-dasarnya, cara mengucapkan huruf demi hurufnya itu seperti apa gitu. Yuk kita mulai. Yang pertama dari huruf hijaiyah itu ada huruf alif. Cara mengucapkan huruf alif itu cara pengucapannya mulut kita terbuka. Mulut kita terbuka. A ya. A, I, U. Kalau seperti di pondok-pondok pesantren itu biasanya suka ada latihan ya. Cara melatih mulut supaya bisa fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Contohnya seperti ini, misalkan nih huruf A. A, I, U, B. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya. Dilatih supaya mulutnya ini bisa terlatih untuk fasih mengucapkan huruf demi huruf gitu. Nah, sekarang setelah huruf alif ada huruf ba. Huruf ba ini bibir atas dengan bibir bawah bersentuhan, ya. Coba kalian bisa langsung praktekkan dengan cara melihat cermin. Ba. Ba. Jadi bibir atas itu bersentuhan dengan bibir bawah. Ba. Ba, bi, bu. Ya, coba diulang. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, na, minal, mu, bani, mabi, bam, bani, ba. Ya. Jadi saya ulangi kembali, ketika kita berucap atau mengucapkan huruf ba, itu patokannya atau lebih mudahnya itu bibir atas bersentuhan dengan bibir bawah ya. Selanjutnya ada huruf ta. Huruf ta ini cara mengucapkannya itu bertemunya ujung lidah
dan ujung gigi bagian atas. Bertemunya ujung lidah dan ujung gigi bagian atas. Ta, ta ya. Ta, ti, tu. Saya ulangi kembali. Ketika kita mengucapkan huruf ta, itu bertemunya ujung lidah dan ujung gigi bagian atas. Ta, ti, tu ya. Ta, ti, tu, bat. Tutan, tanitat, naminal, mutni, mati, tan, tanita. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah huruf ta itu ada huruf sa. Huruf sa ini cara mengucapkannya, lidah hampir menyentuh pada gusi bagian atas. Saya ulangi kembali. Lidah hampir menyentuh pada gusi bagian atas. Sa. Sa, si, su. Bukan sa ya, tapi sa. Sa, si, su. Lidah hampir menyentuh pada gusi bagian atas. Coba saya ulangi pakai kalimat yang tadi ya. Sa, si, su, bas. Susan, sanisas, naminal, musni, masisan, sanisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf ja. Pengucapannya ini ditekan. Ja. Bukan ja, tapi ja. Ja, ji, ju. Ya. Pengucapan huruf ja ini ditekan. Ja. Ja, ji, ju, baj. Jujan, jani, jajana, minal, mujani, majijan, janija. Seperti itu ya. Selanjutnya ada huruf H. H. Pengucapannya dari tenggorokan bagian tengah. H. Ha, hi, hu. Ya, yang ini nih. Ha, hi, hu. Ya. Jadi pengucapan huruf H ini dari tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, hu, bah. Huhan, hani, hah, naminal, muhni, mahihan, hani, ha. Ha. Ha ya. Ha. Ha. Nah, itu. Setelah huruf H ada huruf Kho. Pengucapannya ini ngorok. Kho. Kho. Kho, hi, hu. Ya. Cara mengucapkannya itu agak ngorok. Kho. Kho, hi, hu. Pengucapannya dari pengucapannya ini agak ngorok ya kalau ho. Ho, hi, hu. Jadi ada ya bunyi ngoroknya itu ya. Setelah huruf ho ada huruf da. Yang ini ya. Ini huruf da. Huruf da ini cara pengucapannya itu ujung lidah menyentuh gusi bagian luar. Ujung lidah menyentuh gusi bagian luar. Coba lihat saat praktek, lihat di cermin ya. Da. Da, di, du. Da, di, du. Ujung lidah menyentuh gusi bagian luar. Da, di, du, bad. Nah, kenapa saya bilangnya bad? Karena huruf dal ini huruf da, itu salah satu dari huruf qalqalah ya. Da, di, du, bad. Dudan, dani, dadna, minal, mudni, madidan, danida. Seperti itu.
Selanjutnya dal ada titiknya. Ini za. Za. Pengucapannya hampir mirip dengan huruf sa. Tadi kan di huruf sa itu saya kasih penjelasan, lidah hampir menyentuh pada gusi bagian atas. Nah, begitupun ketika kita mengucapkan huruf za. Za ini hampir mirip dengan sa. Za. Za, zi, zu. Nah, kalau tadi dal tanpa titik itu masuknya huruf qalqalah, tapi kalau da yang ada titiknya ini alias za itu bukan huruf qalqalah ya. Za. Za, zi, zu. Jadi bacanya nggak kayak yang tadi, nggak mantul gitu. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zaz, naminal, muzni, mazi, zan, zani, za. Ya, za. Mirip dengan sa. Selanjutnya ada huruf ro. Huruf ro ini cara mengucapkannya tidak sampai bergetar. Ro. Jangan ro, jangan seperti itu ya. Ro. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru, baru. Ru, ro, ro, ni, ro, ro, na, mi, na, mu, ro, ni, mari, ro, ro, ni, ro. Seperti itu. Ro ya, tidak sampai bergetar ketika kita mengucapkannya. Selanjutnya ada ro atasnya pakai titik. Ini namanya za. Kalau diumpamakan ke huruf bahasa Indonesia itu sama dengan huruf Z ya. Huruf Z. Za. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi kalau huruf za itu kalau diumpamakan ke bahasa Indonesia, ke huruf bahasa Indonesia itu sama dengan huruf Z. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zaz, naminal, muzni, mazi, zan, zani, za. Seperti itu ya. Selanjutnya ada huruf sin. Sin ini kan ada dua ya, dua macam sin. Yang ini sin tanpa titik, sedangkan selanjutnya itu huruf sin ada titiknya 3 di atas. Ini perbedaannya, kalau sin yang tidak ada titiknya ini sin tipis. Kalau sin yang ada titiknya itu sin tebal. Jadi cara bacanya juga beda. Kalau yang ini dibaca sa. Sa ya. Sa, si, su. Nah, sin tipis ini dibacanya sa. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sas, naminal, musni, masi, san, sani, sa. Seperti itu. Ini namanya sin tipis ya. Jadi sa dibacanya. Selanjutnya ini yang saya maksud sin tebal ini, jadi bacanya itu cara pengucapannya ini agak mencucu atau agak monyong. Sha. Ada bunyinya ya. Sha. 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 Coba perhatikan sambil lihat cermin. Sha. Agak mencucu. Bibirnya ini agak mencucu atau agak monyong. Ini shin tebal, ini sin tebal ya. Sha, shi, shu, bash. Nah, ada bunyinya kan? Shu, shan, shani, shash, naminal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Seperti itu. Jadi ada perbedaan ya. Kalau tidak ada titiknya berarti itu sin tipis, dibacanya sa. Kalau sin ada titik 3-nya berarti itu sin tebal. Dibacanya juga agak mencucu, tebal. Sha, sha. Perumpamaan kita ngusir ayam masuk rumah nih. Hush, hush, hush gitu kan. Ada bunyinya. Sha, sha,
shi, shu. Jadi patokannya ya, dua ini dibedakan. Sin tidak ada titiknya, berarti itu sin tipis, dibacanya sa. Tapi kalau sin yang ada titiknya, baru itu sin tebal, dibacanya sha. Cara pengucapannya bibir kita mencucu ya. Selanjutnya ada huruf sod. Sod, sod ya. Pengucapannya ini dari ujung lidah. Sod, sod, sod. Bibir bagian bawah ini agak maju ke depan. Sod, sod ya. So, si, su. Bibir bagian bawah ini yang dimainkan. So, si, su. So ya. So, si, su, bas. Bisa dibedakan ya. Silahkan sambil dilihat cerminnya. So, si, su, bas. Su, son, soni, sos, naminal, mus, ni, masi, son, soni, so. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada sod tapi ada titiknya di bagian atas. Ini namanya do. Do ya. Pipi sebelah kiri menggelembung. Saya ulangi kembali. Huruf do ini cara pengucapannya pipi sebelah kiri menggelembung. Do. Do. Do, bi, du ya. Coba kalian sambil praktek sambil lihat cermin. Prakteknya ini kalau huruf do ini pipi sebelah kiri menggelembung. Do ya. Do. Silahkan sambil dilihat cerminnya seperti apa kita mengucapkan huruf do. Sambil dirasakan juga karena terasa juga sih kalau pipi sebelah kiri menggelembung itu. Do ya. Do. 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 Di. Du. Selanjutnya itu ada huruf to. To. Kalau tadi ketika kita mengucapkan huruf do hanya sebelah pipi saja yang menggelembung. Nah, kalau huruf to ini menggelembung dua-duanya. To. 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 To ya. To, pi, tu. Bisa dirasakan sendiri ya. To. To, pi, tu ya. Selanjutnya setelah to ada to tapi ada titiknya di bagian atas. Ini namanya huruf zo. Huruf zo ini pengucapannya sama seperti huruf hampir mirip, bukan sama. Itu mirip dengan kita mengucapkan huruf za. Huruf za, huruf sa. Nah, ini zo. Pengucapannya hampir mirip ya. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Mirip. Huruf zo ini cara pengucapannya sama seperti za. Za, zo. Zo, zi, zu, baz. Zu, zon, zoni, zoz, naminal, muz, ni, mazi, zon, zoni, zo. Seperti itu. Selanjutnya ada huruf ain. Huruf ain ini cara pengucapannya itu keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ain. Ain ya. A, I, u. Jangan dibaca ngangingu, tapi a. Ain ya. Ain. A, I, u. Kita menggunakan tenggorokan bagian tengah. A, I, u. Selanjutnya ada huruf, ada ain tapi titiknya ada titik di bagian atasnya. Ini namanya goin. Goin. Cara pengucapannya itu sedikit agak ngorok. Goin. Goin ya. Goin. Go. Go, gi, gu. Go, gi, gu. Go, gi, gu ya. Selanjutnya ada huruf fa.
Ini namanya huruf fa. Biasanya kalau orang Sunda ini agak kewalahan ya kalau bilang huruf fa ini, karena saya pribadi sendiri orang Sunda, jadi ya sempat ngalamin susah juga melatih mulut supaya bisa mengucapkan huruf fa. Kalau Sunda itu biasanya pa, pi, pu. Padahal itu salah. Tapi yang benar itu adalah fa. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu, baf ya. Fa, fi, fu. Pengucapannya ini antara gigi atas dan bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fan, fani, fa. Seperti itu. Jangan dibaca pa ya. Yang betul adalah fa. Selanjutnya setelah huruf fa, nah, kalau tadi fa cuman ada titiknya 1, kalau huruf qaf itu ada titiknya 2. Ini qaf. Ko. Ko ini cara pengucapannya dari tenggorokan bagian bawah. Ko. Ko, ki, ku. Ko, ki, ku. Coba sambil dilihat cerminnya, sambil dirasakan kalau ini pengucapannya dari tenggorokan bagian bawah. Ko, ki, ku. Ini juga termasuk salah satu dari huruf qalqalah. Jadi kalau kita latih seperti tadi kita huruf dal, terus huruf jim ya, huruf to, dan ini ko. Ko, ki, ku, ba, ko. Nah, kalau kita mengucapkan huruf qalqalah itu ada tekanannya, ada pemantulannya seperti itu. Ko, ki, ku, ba, ko. Ku, kon, koni, ko, kona, minal, mu, koni, maki, kon, koni, ko. Ko ya. Saya ulang kembali, huruf qaf ini itu cara pengucapannya diambil dari tenggorokan bagian bawah. Ko. Kerasa sendiri ya di bagian tenggorokan yang bawah. Ko, ki, ku. Selanjutnya setelah huruf qaf itu ada huruf kaf. Huruf kaf ini cara mengucapkannya itu mulutnya terbuka. Kalau tadi di huruf sebelumnya yang cara pengucapannya terbuka itu huruf alif ya. A, ka, a, ka, sama-sama terbuka. Sama-sama hurufnya terbuka ketika mengucapkan huruf ini. Ka, a, ka ya. Ka, ki, ku. Kaki, ku, bak. Jangan baku ya, karena ini bukan huruf qalqalah. Kaki, ku, bak. Kukan, kanikak, naminal, muk, ni, maki, kan, kanika. Seperti itu. Selanjutnya ada huruf lam. Bagian lidah naik ke atas. La. Coba sambil melihat cermin, sambil merasakan juga ya. La, li, lu. La, li, lu, bal. Lu, la, ni, lal, na, minal, mul, ni, mali, lal, ni, la. Seperti itu. Selanjutnya ada huruf mim. Huruf mim ini sama seperti kita mengucapkan huruf ba. Tadi kan huruf ba saya jelaskan bibir atas dengan bibir bawah bersentuhan. Ma. Nah, coba dirasakan kembali. Bibir atas bersentuhan dengan bibir bawah. Ma.
ma, mi, mu. Bersentuhan kan? Coba diulang kembali. Ma, mi, mu. Ya, silahkan praktekkan masing-masing, dirasakan sama dilihat di cermin supaya mudah untuk difahami gitu ya. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, na, minal, mum, ni, mani, mam, mani, ma, mami, mam, mani, ma. Maaf ya, salah. Nah, setelah huruf mim, kita lanjut ke huruf berikutnya, ada huruf nun. Huruf nun, atau kalau sudah dikasih harokat, atau kalau sudah diberi harokat seperti fathah, ini menjadi na ya. Huruf nun ini pengucapannya mirip dengan huruf lam. Tadi kan huruf lam saya jelaskan itu bagian lidah naik ke atas. Begitupun ketika kita mengucapkan huruf na, lidah naik ke atas. Na, ni, nu, na, ni, nu, lidah naik ke atas ya. Selanjutnya ada huruf waw. Huruf waw ini mirip seperti kita mengucapkan huruf fa. Wa, fa, wa. Ya mirip sedikit sih, nggak sampai. Kalau fa tadi itu kan, fa itu pengucapannya antara gigi atas dan bibir bawah. Fa, ini wa. Wa ini mirip seperti kita mengucapkan huruf fa, tapi bibir bagian bawah ini nggak sampai menyentuh bagian atas. Wa ya. Wa, wi, wu. Wa. Nah, wa, wi, wu. Kan ada perbedaannya. Mirip tapi tidak sepenuhnya sama seperti kita mengucapkan huruf fa. Selanjutnya ada huruf ha. Ha ini berbeda dengan ha yang di atas. Kalau ha yang setelah huruf ja ini, itu kan pengucapannya dari tenggorokan bagian tengah ya. Kalau ha yang ini, itu dari dada. Jadi istilahnya mah ha yang di atas ha kecil, ha yang di bawah ini ha besar. Ha dari dada ya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Jadi ngambilnya dari dada. Berbeda, jangan disamakan dengan ini. Kalau ha yang di atas tadi kan dari tenggorokan tengah. Ha. Nah, kalau yang ini sebaliknya, besar berarti. Ha, hi, hu. Selanjutnya ada huruf hamzah. Hamzah ini dibaca a. Sama seperti tadi mengucapkan huruf a ya. A. Sama-sama mulutnya terbuka. Dan yang terakhir dari huruf hijaiyah itu adalah huruf ya. Huruf ya ini bagian lidah tidak naik ke atas. Ya, yi, yu. Nah, bagaimana? Sudah bisa difahami belum? Coba kita ulang ya. Dari huruf pertama yaitu huruf alif sampai huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Kita bareng-bareng. Silahkan yang di rumah buka ikronya masing-masing ya. Perhatikan ikronya masing-masing. Kasih petunjuk ya, terus sambil dilihat juga, sambil megang cermin juga ya, sambil dirasakan juga. Jadi sambil meresapi satu demi satu huruf hijaiyah, cara pengucapannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Memang tidak akan langsung sekaligus bisa ya. Cuman ya kita sama-sama belajar. Saya pun belajar ya, kalian juga yang di rumah ya, khususnya yang belum bisa sama sekali dalam membaca Al-Quran, bisa dipraktekkan ya. Seperti apa cara pengucapannya, ya kita praktekkan sedikit demi sedikit lah. Karena yang namanya belajar itu nggak ada yang sekaligus bisa, itu nggak ada, mustahil. Sekarang dimulai ya. Coba sekarang kalian sambil bareng-bareng sama saya lihat ikronya masing-masing, juga pegang cerminnya masing-masing ya, untuk melatih mulut kita mengucapkan huruf demi huruf. Yuk mulai sekarang. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, silahkan diulang-ulang seperti itu. Setidaknya kita dalam satu hari bisa menguasai cara mengucapkan minimal 2 huruf ya. 2 huruf saja setiap hari. Misalkan nih, kalau sempat pagi ya pagi, sempatnya siang ya siang, pas mau tidur ya kalau sempatnya pas mau tidur aja ya silahkan gitu ya. Terserah, kan setiap orang punya kesibukan masing-masing, punya punya cara yang berbeda dalam mengatur waktu ya, nggak sama gitu. Ya diusahakan ya setiap hari minimal dalam satu hari kita bisa menguasai 2 kata, bisa menguasai 2 huruf yang baik dan benar. Sedikit demi sedikit nanti juga bisa fasih, bisa memudahkan kita untuk bisa belajar Al-Quran. Kita sama-sama belajar, tidak ada manusia yang paling pintar ya di muka bumi ini. Karena ketika kita merasa diri kita paling pintar, maka di atas kita masih ada yang jauh lebih pintar lagi. Seperti itu. Jadi jangan putus asa jika misalkan sudah umurnya sudah tua atau mungkin sudah katakanlah sudah lansia, tapi ternyata masih belum bisa baca Al-Quran dan ada niat untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak ada salahnya jika kita mengulang sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit, yang akhirnya ya dengan izin Allah pasti bisa untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Ya sekian penyampaian dari saya, sekian berbagi ilmunya dari saya ya. Saya bikin video kali ini pada malam hari ya, karena nunggu anak saya tidur dulu. Jadi semoga ilmu yang saya bagikan saat ini bisa bermanfaat, khususnya untuk orang-orang yang ingin belajar membaca Al-Quran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.